Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul pendapatan negara di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya ke materi inti, yaitu pendapatan negara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktik dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Periode Madinah. Di sini Nabi Muhammad SAW sebagai seorang kepala negara. Berbeda dengan periode Mekah, Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di kota ini. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan sebagai kepala negara di samping pemimpin agama. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul dua kekuasaan sekaligus, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Rasulullah SAW segera membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun, sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ketiga, menjalin kedamaian dalam negara. Keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Kelima, membuat konstitusi negara. Keenam, menyusun sistem pertahanan negara. Dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar keuangan. Pada kebijakan dan ketentuan ekonomi, Rasulullah merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Dalam Al-Quran telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia, termasuk hal-hal terkait dengan perekonomian umat. Adapun kebijakan dan ketentuan ekonomi tersebut, yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada. Kedua, manusia merupakan pemimpin Allah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki oleh manusia karena atas seizin Allah Subhanahu wa taala adalah karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun. Kelima, kekayaan harus diputar. Keenam, eksploitasi dalam ekonomi segala bentuknya harus dihilangkan. Ketujuh, menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian dapat menghapuskan konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada para ahli warisnya. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal merupakan aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus tumbuh. Di sini kita hanya membahas mengenai pendapatan negara, jadi kita tidak membahas mengenai pengeluaran negara. Lanjut ke materi, pada masa Rasulullah, sumber pendapatan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, penerimaan negara dari kaum muslimin, yaitu kharaj, zakat, zakat fitrah, wakaf, infak, dan sedekah. Amwal fadlah atau harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, nawaib, dan hums. Yang kedua, pendapatan dari kaum non-muslimin yang meliputi jizya, kharaj, dan Ketiga,
Pendapatan lain yang meliputi ghanimah, fai, uang tebusan untuk tawanan perang, kafarah, hadiah serta pinjaman dari kaum muslim dan non-muslim. Sumber pendapatan negara. Pada masa Rasulullah, instrumen kebijakan fiskal terbagi dua, yaitu sumber pendapatan primer dan sumber pendapatan sekunder. Yang pertama, sumber pendapatan primer. Kharaj. Kharaj merupakan pajak yang harus dikeluarkan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pembayaran kharaj ditentukan oleh pemerintah berdasarkan karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanah, termasuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan kuantitas, jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah, dan yang terakhir, nilai hasil produksi maksimal 50%. Infak. Infak terdiri dari dua jenis, yaitu infak wajib yang berupa zakat dan infak sunnah, yaitu pendistribusian harta seseorang di jalan Allah. Anjuran infak disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Usr merupakan biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun. Hanya barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat biaya yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim adalah 2,5%. Ghanimah dan fai. Ghanimah adalah barang yang diperoleh dalam peperangan. Anggota pasukan akan memperoleh 4/5 dari jumlah keseluruhan, dan sisanya untuk kepentingan negara. Hal tersebut telah tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Fai merupakan harta rampasan perang yang diperoleh tanpa kerja keras berperang atau secara damai. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Al-Hashr ayat 6-7. Khums. Beberapa pendapat timbul di antara para ulama Sunni dan ulama Syiah. Ulama Syiah mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus dikenakan khums sebesar 20%. Sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang. Sedangkan Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa khums bukan hanya hasil perang, melainkan juga barang temuan dan barang tambang. Jizyah. Jika zakat dikenakan pada umat Islam, sementara jizyah dikenakan kepada non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan fasilitas lainnya, serta mendapatkan keamanan dari negara Islam. Jizyah ini hanya dipungut kepada pria dewasa. Pengenaan jizyah telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 29. Sumber pendapatan sekunder. Yang pertama, uang tebusan untuk para tawanan perang. Kedua, pinjaman. Pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judaimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham, sedangkan menurut Bukhari sebesar 20.000 dirham dari Abdullah bin Rabi'ah. Dan pinjaman berupa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofyan bin Umayyah. Ketiga, humus
atas rikas, yaitu harta temuan atau harta karun pada periode sebelum Islam. Keempat, amwal fadlah, yaitu berasal dari harta benda kaum muslimin yang wafat tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Kelima, wakaf. Harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah, dan pendapatannya akan didepositkan di Baitul Mal. Keenam, nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan hal ini pernah terjadi pada masa Perang Tabuk. 7. Zakat fitrah. Yang terakhir, bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat atau denda. Sampai di sini materi mengenai pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.